Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim alaihi salam. Amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ikhwah, dan tidak lupa kita mengucapkan terima kasih jazakallahu khair pada para bapak segenap takmir dan para ikhwah sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita masih berkesempatan dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menikmati hari-hari yang di sini kita tempatnya untuk senantiasa mengumpulkan bekal dan memperbaiki apa yang telah kita kumpulkan dalam rangka kita untuk mempersiapkan yang terbaik saat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang dikatakan Allah, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari-hari di saat seluruh harta yang kita kumpulkan, anak-anak, apalagi laki-laki yang kita banggakan, sudah tidak lagi memberikan manfaat apapun kepada kita, kecuali orang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang selamat dari kesyirikan, hati yang selamat dari bid'ah dan penyimpangan, hati yang selamat dari ghaflah, kelalaian, hati yang selamat dari syahwat yang menguasainya, hati yang selamat dari syubhat yang mengaburkan agamanya, hatinya seorang mukmin yang bertakwa, yang senantiasa menggerakkan pemiliknya untuk bertakarub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Pemberian Allah yang berkaitan dengan waktu adalah nikmat yang sangat besar. Setiap kita bangun tidur, di antara doa yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ikhwan? Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah Allah mematikan kita. An-naum akhul maut. Tidur kita adalah saudaranya mati. Allah pegang rohnya, dan jika Allah menghendaki kita masih berkesempatan menikmati kehidupan, Allah kembalikan rohnya sehingga kita kembali beraktivitas menikmati kehidupan dunia. Wa ilaihi nusyur. Dan yang Nabi ingatkan bahwa kita nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
akan dikumpulkan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita senantiasa diingatkan rentang waktu yang kita miliki ini hendaknya benar-benar selalu dalam kesadaran kita ini adalah perjalanan untuk menghadap Allah. Apa yang telah Anda siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Allah masih berikan kesempatan waktu untuk menikmati kehidupan dunia, jamaah rahimani rahimakumullah, ini nikmat yang sangat besar. Karena inilah modal utama kita untuk bisa menambah dan memperbaiki. Menambah amal-amal kita dan memperbaiki apa yang kurang dan apa yang kita boleh jadi terpeleset. Sehingga bagaimana kita kembali kepada Allah dalam keadaan bahkan kalau bisa sama sekali tidak membawa dosa dan maksiat, tidak membawa cacat-cacat dalam kehidupan kita, dengan kita senantiasa mengakhiri setiap saat pertaubatan kepada Allah, karena taubat at-taib kama la dzanban lah. Orang yang bertaubat seperti dia tidak memiliki dosa sama sekali. Sehingga kata Imam Ibnul Qayyim, dan ini yang menjadi pembahasan kita, idha'atul waqti, menyanyiakan waktu, asyaddu minal maut, lebih dahsyat perkaranya dibandingkan dengan kematian. Lebih parah dibandingkan dengan kematian. Kenapa? Fa inna idha'atal waqti taqta'uka anillah wa anil akhirah. Karena dalam menyanyiakan waktu itu memutuskan Anda dari Allah dan kampung akhirat. Wa ammal maut, adapun orang yang mereka mengalami kematian, yaqta'uka anid dunya wa ma fiha. Adapun kematian memisahkan Anda dari dunia dan seisinya. Semua kita rata-rata adalah orang-orang yang lari dari kematian. Sehingga bagaimana senantiasa dia bisa terhindar dari kematian. Saat kita lapar, kita makan. Saat kita haus, kita minum. Saat kita kepanasan, kita berteduh. Saat kita sakit, kita berobat. Saat terkena wabah, bagaimana mengisolasi, tidak menyebar wabah itu. Semuanya adalah bentuk-bentuk lari dari kematian. Dan itu kebanyakan yang menimpa kepada setiap manusia. Akan tapi, bagaimanapun kematian pasti nanti akan menjumpai dia kapanpun dan dimanapun ketika telah datang ajal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul innal mauta alladzi tafirruna minkum fa innahu mulaqikum. Katakanlah kematian yang Anda senantiasa lari darinya pasti akan menemui Anda. Karena ketetapan Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Dan apabila kematian datang, tidak ada seorang pun yang bisa lari dan menghindar dari kematian. Walaupun dia bahkan berlindung di benteng yang sangat kokoh.
Yudrikumul maut. Kematian pasti akan menjumpai kalian walau kuntum fi burujim musayyadah. Dan tidak seorang pun sehebat apapun yang akan bisa menghindar dari kematian. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Ketahuilah saat nyawa telah sampai di tenggorokan, dikatakan kepadanya man raq, mana ada orang yang bisa meruqyah, menyembuhkan sehingga dia bisa terhindar dari kematian. Maka tidak ada seorang pun yang bisa menghindarkan dari kematian. Saat dia telah yakin seyakin-yakinnya bahwa dia akan berpisah dari dunia dan seisinya, yang diawali dari bertautnya betis dengan betis, dan hari itu dia yakin pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindari kematian. Kematian begitu sangat ditakuti oleh setiap manusia. Bahkan kita pun juga orang-orang yang masih memiliki iman atau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala juga takut dengan kematian. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, menyampaikan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang dia suka bertemu dengan Allah, Allah akan suka berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah, Allah pun juga akan benci bertemu dengannya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, karahiyatul maut. Ya Rasulullah, tentang kebencian, ketidaksukaan dengan kematian. Kulluna nakrahul maut. Kita ini semuanya adalah orang-orang yang tidak suka dengan kematian. Kira-kira benar enggak perkataan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tersebut, ikhwan? Kita ini orang-orang yang semuanya enggak suka mati. Benar enggak? Itu kalau ditawari mati sekarang, besok-besok, ya kita semuanya enggak suka dengan kematian. Hanya orang yang tidak suka dengan kematian itu ada dua. Orang yang mereka enggak suka dengan kematian karena lengket dan cintanya kepada dunia, sehingga kematian itu dianggapnya adalah kiamat, yaitu berakhirnya segala-galanya. Sehingga sedikit pun dia tidak ada harapan untuk hidup di kampung akhirat dan tidak pernah merindukan kampung akhirat. Dia termasuk orang yang tidak memiliki keyakinan terhadap kampung akhirat. Ini orang-orang yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina la yarjuna liqa Allah. Orang-orang yang mereka sama sekali tidak ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia akan ada kerinduan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Seandainya hatinya sangat lengket dengan kehidupan dunia. Hatinya dia benar-benar ridhonya, tenangnya dan ridhonya dalam perkara dunia.
hanya orang-orang yang mereka memiliki orientasi kehidupan akhirat. Hanya orang-orang yang mereka memiliki gambaran-gambaran, keyakinan, dan keimanan tentang Allah dengan kesempurnaannya, yang merindukan akhirat dan merindukan pertemuannya dengan Allah SWT. Bahkan berdoa seperti doa yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kelezatan melihat wajahmu dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Karena ini yang akan menjadikan dunia yang kita lalui ini akan menjadi jannatul dunia. Akan menjadi surga dunia. Adapun kalau kita menjadi orang-orang yang harapannya itu semuanya bertumpu kepada dunia, maka dia tidak akan pernah selama hidupnya menggapai kebahagiaan yang hakiki. Hidup itu hanya capek dan capek. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama dengan ungkapan yang pernah kita sampaikan, masakinu ahli dunya. Benar-benar yang dikatakan miskin dari kalangan ahli dunia sehingga layak untuk benar-benar dikasihani. Alladzina kharaju minad dunya walam yadzuqu atyaba ma fiha. Ini mereka yang selama hidupnya sampai matinya tidak pernah merasakan sesuatu yang paling nikmat, paling lezat, paling menyenangkan. Padahal seandainya kita bisa, dan itu yang dicari manusia, dia akan mencari kelezatan walaupun harus dengan membayar mahal. Tapi ternyata sampai matinya semua yang telah dia korbankan tidak mengantarkan dia untuk mendapatkan apa yang dia harapkan. Kenapa? Karena harapan dia hanya semata-mata bertumpu kepada dunia. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha. Orang-orang yang mereka tidak pernah berharap pertemuannya dengan kami Allah. Hatinya itu ridhonya hanya kepada perkara dunia. Dan rasa nyaman tenangnya itu kepada perkara dunia. Tapi dunia tidak akan pernah memberikan rasa nyaman dan ketenangan yang hakiki kepada para budak-budaknya, para penggila dunia. Kata Ibnu Qayyim, muhibbud dunya la yanfaqu min salaf. Para penggila dunia itu dia tidak akan pernah terpisah, tidak akan pernah dia terpisah dari 3 hal. 1, hammun lazimun. Kegelisahan yang terus melazimi dia. Adanya gelisah dan gelisah. Karena sifat dunia memang memperbudak dia. Dia akan terus diseret untuk mengejar dunia. Padahal dunia itu semakin dikejar, semakin kencang larinya, sehingga kita pun semakin ngos-ngosan, sampai akhirnya jantung kita putus, pedot, nafas kita berhenti, kita masuk kubur, dunia terus berjalan goodbye, manusia silakan tinggal mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan ketika di dunia. Penggila dunia, pencinta dunia,
orang yang mereka senantiasa mengejar dunia, dia akan senantiasa diliputi dengan kegalauan, kegelisahan yang tidak pernah ini habis-habisnya. Terus melazimi dia. Karena dia tidak akan pernah qanaah. Para penggila dunia tidak akan pernah qanaah. Dikatakan Nabi, dua kelompok yang tidak pernah puas. Talibud dunya dan talibul ilmi. Pencari dunia dan pencari ilmu. Hanya bedanya kalau pencari dunia itu semakin dia haus tentang dunia, semakin kering tenggorokannya, semakin gelisah hatinya. Tapi kalau talibul ilmi, semakin dalam ilmu yang dia pelajari, semakin mewariskan ketenangan yang sangat luar biasa dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua kata Ibnu Qayyim, watak bunda imun, capek terus, capek, adanya capek. Ya capek fisiknya, capek hatinya, capek. Capek. Yang ada capek. Dan tentu orang yang capek hati, apalagi fisiknya capek, hatinya capek, tidak akan merasakan kenikmatan yang dia ini lakukan. Adapun orang yang mereka ini orientasinya akhirat, capek-capek, sama capeknya. Tapi kata Allah, capeknya seorang yang mereka beriman kepada Allah, punya orientasi akhirat, ini kalau mereka capek, Anda capek, tapi satu yang membedakan. Tarjuna ma la yarjun. Anda punya harapan-harapan apa yang mereka tidak punya harapan. Anda punya harapan tentang semua yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Harapan untuk menikmati surga yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatra ala qalbin bashar. Gambaran, bayangan, kerinduan untuk menikmati segala nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan sekedar terlintas pun tidak pernah. Apalagi ada bonus yang Allah berikan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang mereka di dunia itu berbuat ihsan, berbuat baik, beriman, bertakwa kepada Allah, baginya adalah al-husna yaitu surga, wasyadah dan ada tambahannya. Tambahannya yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, yang melihat wajah Allah itu akan membuat dia lupa dengan semua kenikmatan jannah, sehingga tambahan nikmat di atas kenikmatan. Ini yang dirindukan oleh seorang mukmin dengan amalan-amalan takarubnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Capeknya semuanya ada harapannya. Mangkanatil akhiratu hammahu. Barang siapa yang akhirat menjadi cita-cita utama dalam kehidupannya, yang dia kejar adalah kampung akhirat. Dia bekerja, dia beribadah, dia berbuat, dia habiskan waktunya untuk mengejar kampung akhirat. Orang seperti ini kata Allah satu, kata Nabi satu, ja'alallahu ghina fi qalbi. Hatinya akan Allah berikan kekayaan. Dia selalu merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang qanaah seperti ini, dia akan bisa menikmati setiap pemberian Allah. Dia tidak pernah merasa ada kekurangan dari pemberian Allah. Dia akan bermental-mentalnya orang kaya. Dia akan senantiasa bisa mensyukuri setiap yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sudah diberikan jasad yang komplit, ya harian yang cukup,
Ngeluhnya nggak habis-habis, ngeluhnya itu nggak pernah habis-habis. Bisa berjilid-jilid kalau suruh cerita. Seorang ini perawi hadis Abu Kilabah. Di akhir hayatnya itu buntung kedua tangannya dan buntung kedua kakinya. Untuk bisa bayangkan orang yang hidup tapi kedua tangannya buntung, tanpa kedua tangan, tanpa kedua kaki. Tapi Masya Allah, tidak ada yang keluar dari lisannya Abu Kilabah kecuali kalimat Alhamdulillah, Allah yang telah memberikan kepadaku apa yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Yang tergambar di depan matanya adalah kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah telah berikan kepada dia, sehingga dia mensyukurinya dan dia merasa cukup dengan pemberian Allah SWT. Bedakan dengan orang yang mereka dikejarnya adalah dunia. Mangkanatid dunya hammahu. Adapun orang mereka orientasinya itu adalah dunia dan dunia dan dunia dan dunia. Ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah akan jadikan kefakiran itu di kedua kelopak matanya. Yang terlihat di depan matanya itu belum punya, belum punya, belum punya, belum punya. Terus dia kejar terus. Yang sudah dimiliki itu enggak dinikmati, enggak dilihat. Yang terlihat di depan mata yang belum punya. Sehingga ibaratnya badannya itu diperas habis sama dunia. Sekering-keringnya. Dia kejar terus. Dia merasa belum punya ini, belum punya itu. Kata Nabi Laukanat ibnu Adam. Wadiyan min malin. Seandainya anak Adam itu memiliki 2 lembah harta. Atau dalam berarti lembah, 2 lembah emas. Labtagha thalithan, pasti akan mengejar untuk mendapatkan yang ketiga. Sehingga adanya kurang sampai matinya itu belum cukup waktu untuk memiliki semua yang dia mimpikan. Sampai perutnya dia penuh dengan tanah, baru dia cukup. Alias dia telah mengalami kematian. Seorang mukmin yang mengejar kampung akhirat, Allah akan berikan ini rasa qanaah, hatinya kaya, mentalnya mental orang kaya. Suka memberi dan anti minta-minta, karena itulah yang diajarkan nabinya. Anti minta-minta. Syarful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Yang menunjukkan dia ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kelezatan ketika dia khalwat dengan Allah taala. Wa izzuh, dan izzahnya itu istighna'uhu 'anil nas, rasa cukupnya dia, rasa tidak butuhnya dia kepada manusia. Dia prinsip hidupnya itu merasa cukup dengan pemberian Allah dan tidak merasa membutuhkan kepada manusia dalam hal, maksudnya tidak ngerepotin manusia. Dia bersikap zuhud dengan apa yang di tangan manusia. Ketika seorang sahabat bertanya Rasulullah, tunjukkan kepada kami apa yang membuat Allah mencintaiku dan manusia mencintaiku. Kata Nabi, ishad fit dunya yuhibbukallah washad ma indan nas yuhibbukan nas. Kalau Anda ingin dicintai oleh Allah, zuhudlah tentang dunia. Dan telah kita sampaikan sekilas tentang zuhud. Kalau Anda ingin dicintai oleh manusia, zuhudlah terhadap apa yang di tangan manusia. Jangan pernah ngelirik, jangan pernah merasa ingin memiliki apa yang di tangan manusia sehingga orang menjadi risih. Kalau Anda minta, kalau Anda pengen, fas'alullaha min fadlih. Mintalah kepada Allah
dari karunia Allah yang Anda inginkan. Allah zat yang maha kaya, yang bisa memenuhi apapun yang Anda minta. Satu, hati manusia dibuat Allah qanaah ketika orientasinya kepada kampung akhirat. Yang kedua, wa jama'a syamlah. Semuanya urusannya orang yang mereka berorientasi kampung akhirat ini, semua urusannya akan Allah kumpulkan. Tidak ada yang sia-sia dari apa yang dilakukan oleh seorang mukmin yang berorientasi kampung akhirat. Ibaratnya tidak ada tetesan keringatnya yang sia-sia. Tidak ada rupiahnya yang sia-sia. Tidak ada capeknya yang sia-sia. Semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidurnya dia akan dapatkan sebagaimana bangunnya. Ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hatinya pun terasa fokus, tenang, tentram dalam mewujudkan semua apa yang menuntun dia ke kampung akhirat. Dia menghadapi segala-galanya dengan hatinya dia total pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mendapatkan nikmat itu dia syukuri dan itu kebaikan bagi dia dan manusia. Kalau dia terkena musibah maka dia sabari, maka di balik kesabaran harapan-harapan yang sangat besar yang membuat dia pun menjadi bisa longgar. Orang terkena musibah itu ada 4 tingkatan. 1, gak bisa menerima musibah yang menimpa dia, sehingga hatinya marah, protes, pengen ngamuk-ngamuk, dia pengen lampiaskan dengan lisannya, dengan perbuatannya, sehingga betul-betul hidupnya menjadi goncang, seguncang-goncangnya gak karuan. Kalau gak bisa terima sampai bisa gila. Itu. Yang kedua, orang yang bersabar. Kata sebagaimana sabar maknanya adalah murun, memang pahit. Pahit. Tapi dia bisa menerima kenyataan dengan merasakan pahitnya kenyataan yang dia alami. Tapi dia tidak mengeluhkan dengan lisannya, tidak mengeluhkan dengan perbuatannya, dia bisa menerima sebagai bentuk takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ridho. Ridho itu dia tahu persis bahwa takdir ini datang dari Allah yang mencintai hambanya, yang menghendaki kebaikan bagi hambanya. Pasti ada hikmah di balik musibah yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga artinya bisa lapang menerima musibah tersebut. Yang paling tinggi dan paling hebat adalah dia bisa mensyukuri musibah yang datang, bukan musibahnya yang disyukuri, tapi yang dia lihat adalah pahala janji Allah di balik musibah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan ini tingkatan yang sangat tinggi. Kalau Anda kehilangan uang 10 juta, sedih enggak? Sedih enggak? Ya tingkat sedihnya macam-macam. Kalau dia punya uang triliunan 10 juta ya kayak kehilangan sego sekepel. Gak ada artinya. Tapi kalau uangnya hanya 15 juta, kehilangan 10 juta, sedih yang luar biasa. Tapi kalau habis kehilangan uang 10 juta, terus kebruan 1 miliar gitu, dapat 1 miliar, masih sedih gak? Ya tentu hilang kesedihan, dia hilang 10 juta, tapi terus dapat 1 miliar. Di balik musibah, orang yang mereka yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan berada di balik musibah itu, sampai di dunia Allah berikan yaitu balasan tersendiri, di akhirat dikatakan Nabi, yawaddu ahlul afiyah.
Di akhirat kelak ketika ahlul afiyah, orang yang di dunia Allah tidak berikan musibah yang bermakna, yang berarti, yang serius, dia sehat-sehat, dia nyaman-nyaman, dia enak-enak. Dia ketika melihat ahlul musibah itu mendapatkan atau menerima balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dia berangan-angan, yawaddu ahlul afiyah anna julutahum quridat bil maqar. Seandainya kulitnya itu digunting-gunting. Ini mendapatkan musibah. Karena besarnya pahala yang diterima oleh ahlul musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang mereka memiliki keyakinan sampai tingkat demikian imannya, dia bahkan bisa mensyukuri di balik musibah yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini semuanya berkaitan dengan kualitas keimanan yang tertanam di dalam hati seorang. Orang yang mereka orientasi akhirat, ikhwan, hatinya fokus. Semua amaliyahnya itu teratur. Dari bangun tidur, dia mengingat Allah dengan doanya. Dia kemudian sesuci dengan wudhu yang dia ambil untuk mengawali hidupnya dengan menghadap Allah Subhanahu wa taala, salat subuh, sehingga kita dididik orang yang hatinya jernih, badannya bersih, bukan orang yang kemproh dan ruwet hatinya. Tahu kemproh enggak? Tahu? Kemproh? Ya, kemproh, jorok, kopetan, dia enggak tahu sesucen. Seorang muslim Masya Allah diajari dari awal hidupnya bersih badan, bersih hati. Karena dia di awal hidupnya dengan sesucen, hatinya suci, disucikan dengan menghadap Rabbnya, baru berikutnya aktivitas yang lain-lainnya yang semuanya dia dasarkan pada ini dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang bekerja, yang ke sawah, yang ke kantor, yang ke pasar, yang ke toko, yang berdagang, yang pegawai, yang usaha, semuanya dia niatkan dalam rangka untuk ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia selalu diikat dengan ingat kepada Allah. Selesai ini salat lagi, selesai ini salat lagi, selesai ini salat lagi. Sehingga betul-betul ini amaliyahnya teratur. Hatinya fokus. Hatinya nyaman dan tenang. Beda dengan ahlu dunia. Wa farraqa syamlah. Allah akan cerai berikan urusannya. Semrawut hidupnya. Hatinya cerai berai. Sehingga dia tidak memiliki ketenangan hidup, kenyamanan. Hidup adanya dikejar-kejar terus. Dikejar-kejar target dunia terus. Kemudian orang yang mereka cita-citanya akhirat kadang-kadang wa atati dunya wa irahimah, dunia datang berlimpah kepada dia dalam keadaan dunia munduk-munduk. Tahu munduk-munduk? Gimana? Ya munduk-munduk dunia itu siap untuk diperintah apapun oleh sang tuan pemiliknya. Sehingga dunia datang sebagai budak yang siap untuk dipekerjakan atau untuk dilakukan, diperintahkan apapun. Digunakan dunia sebagaimana kehendak pemiliknya. Tapi orang yang mereka itu orientasinya hanya dunia, sudah dia peras habis semuanya, sudah dikorbankan jiwa raganya, sampai kemudian dia minta maaf, cara mencarinya pun pecicilan. Tahu pecicilan? Dia tidak mendapatkan dunia, wala ta'ti dunya illa ma qudirolah. Dunia pun enggak datang kepada dia kecuali yang ditakdirkan Allah segitu. Sudah diruangi nyopet, ngerampok, maling, korupsi, yang haram pun juga dilek,
kemudian batas-batas diterjang semuanya. Sudah sampai sholat ditinggalkan, taklim ditinggalkan, baca Quran ditinggalkan, gak pernah berzikir, ngejar dunia terus sampai ngos-ngosan, sampai tuwek, garing, nyemplung ke kuburan, lalai semuanya urusan akhirat. Dunia gak didapatkan kecuali yang segitu. Gak bertambah, gak berkurang. Yang ditakdirkan segitu-segitu. Kalau sekalian lihat, ini orang yang punya orientasi antara orientasi akhirat dengan dunia. Waktu kita ini ikhwan adalah modal untuk mengejar kampung akhirat. Waktu kita ini adalah modal untuk mengejar kampung akhirat. Modal pokok kita. Yang kalau sampai kita tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya, maka betul-betul kita akan menjadi orang yang rugi dan bangkrut sebagaimana tadi katakan Al-Imam Ibnu Qayyim, yaitu fa inna idha'atal waqti taqta'uka 'anillah wa 'anil akhirah. Anda ketika menyanyiakan waktu, Anda akan terputus dari Allah dan terputus dari kampung akhirat. Hati Anda akan terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya terputus dari Allah Subhanahu wa taala, hidupnya ngeleyang gak karuan, ini berantakan, dia tidak merasakan ketenangan, dia tidak memiliki sandaran hidup yang jelas, dia tidak berjalan dengan cahaya, dia bagaikan orang yang buta di tengah kegelapan dan hidup tanpa sandaran. Sandaran dia sangat rapuh. Beda dengan orang yang mereka itu di dunia hatinya mengenal Allah dan mencintai Allah, itulah yang akan memberikan kepada dia jannatul dunia, surga dunia. Orang yang hatinya mengenal Allah, orang hatinya mencintai Allah, selalu dia mengejar apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan hidup menjadikan dunianya menjadi jannatul dunia. Ungkapan seorang yang tadi kita sebutkan kalimatnya, yang Syekhul Islam mengatakan inna fid dunya jannatan, di dunia itu ada surga, kata beliau. Surga dunia ini dicari dengan apa? Yaitu dengan hati yang mengenal Allah, hati yang mencintai Allah, hati yang senantiasa bisa merasa nyaman bersanding dengan Allah Ta'ala. Syekhul Islam musuhnya sangat banyak. Beliau seorang ulama yang menjelaskan al-haq dan juga membantah berbagai macam pemikiran firaqud dhalah, membantah Syiah Rafidhah, membantah kuburiyun, membantah sufiyah, membantah ahlul kalam, sehingga beliau memiliki kitab-kitab rudud, bantahan yang banyak, sehingga pembenci beliau sangat banyak, sehingga banyak orang provokasi kepada penguasa untuk menangkap, untuk mengusir, untuk membunuh, dan beliau pun wafatnya dalam penjara. Tapi apa yang beliau ungkapkan di antaranya? Ma yaf'aluna a'da'i. Apa sih yang diinginkan oleh para musuh itu apa sih? Apa yang pengen mereka lakukan kepadaku? Inna jannati fi sadri, surgaku itu ada di dadaku. Surgaku itu ada di dadaku. Fa in qataluni faqatli syahadah wa in taraduni fatardi siyahah wa in habasuni fahabsi khulwah atau kama qala. Kalau mereka sampai berhasil membunuhku, dalam keterbunuhanku itu syahid. Dan pahala syahid luar biasa. Kalau mereka itu mengusirku, mendeportasiku, dalam keterusiranku adalah siyahah, pelesir. Menikmati suasana alam yang Allah ciptakan. Kalau mereka menangkapku lalu dipenjara, dalam keterpenjaranku, khalwatku dengan Allah sang kekasih.
Oh, semuanya jannatul dunia. Ini yang beliau ungkapkan. Ini hatinya orang yang mereka memiliki orientasi hidup yang jelas. Ini kampung akhirat dan kecintaan kepada Allah. Dan mengenal hatinya, mengenal Allah. Alhamdulillah. Sehingga menyanyiakan waktu akan memutuskan Anda dari Allah. Dan orang yang kehilangan Allah, dia pasti akan berpaling dari selain Allah. Kata Ibnu Qayyim, awal atau poros sebab utama kehancuran manusia adalah berpalingnya hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berpalingnya hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini awal kehancuran, poros atau setar kehancuran. Setar kehancuran. Berpalingnya hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menyanyiakan waktu yang artinya waktu itu kita sia-siakan, tidak kita gunakan sebaik-baiknya. Menyanyiakan waktu artinya seperti kita menyanyiakan harta. Harta tidak kita belanjakan sebagaimana mestinya untuk kemanfaatan yang maksimal. Sebagaimana juga menyanyiakan waktu, waktu tidak kita gunakan sebaik-baiknya sehingga kita sia-siakan tanpa produktif, tidak menghasilkan ini kebaikan apapun. Dia hanya tenggelam di antara mubah dan haram. Antara mubah dan haram. Sehingga tidak menghasilkan apa-apa dalam kehidupannya. Hidupnya yang gelinding gitu aja. Dan mengikuti selera nafsunya. Dan memutuskan Anda dari akhirat, yaitu harapan untuk mendapatkan surga. Ini ketika orang menyanyiakan waktu. Para salaf kita, ikhwan, waktu mereka sangat barokah. Apa itu barokah? Kasratul khair wa thubutuh. Barokah dari kata-kata berkah, banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan, kebaikan yang terus bertambah mengalir. Sehingga kalau orang katakan Masya Allah hartanya barokah, artinya tidak ada hartanya yang sia-sia, yang keluar sia-sia. Umurnya barokah, oh Masya Allah waktunya semuanya barokah, bagus, baik untuk sesuatu yang produktif. Oh Masya Allah kendaraannya barokah, oh Masya Allah kendaraannya mengantarkan dia kepada tempat-tempat yang sangat membuat dia mendapatkan keuntungan besar, pahala besar. Orang yang ini waktunya barokah, orang betul-betul waktunya sangat ini produktif. Alhamdulillah, orang yang mereka betul-betul waktunya barokah, dia maksimalkan untuk meraih apa yang diisi Allah Subhanahu wa taala. Para salaf kita Masya Allah waktu mereka barokah. Mereka sampai terkadang ibaratnya untuk melakukan kebaikan itu seperti kurang waktu. Sampai ada ulama ketika melewati, kalau sekarang kayak angkringan, yang para pemuda suka ngangkring di situ, duduk santai ngobrol, yaitu berlama-lama. Setiap dia lewat di situ pasti dilihat pemandangan begitu. Sampai katanya, seandainya saya bisa membeli waktu dia, tak beli waktunya itu. Ulama Masya Allah, apa yang dilakukan itu seakan-akan kurang waktu, artinya sangat padat, maksimal dalam menggunakan waktunya itu. Sampai ada seorang salaf, seandainya besok dikabarkan kiamat, saya sudah tidak punya lagi, saya tidak bisa lagi menambah amalku. Apa maksudnya kira-kira kawan? Seandainya dikabarkan kepada saya besok kiamat, saya sudah tidak lagi bisa menambah amalku. Apa maksudnya kira-kira? Apa? Gimana?
Kalau besok dikabarkan kiamat, kalau kita dikabarkan besok kiamat, kedandapan. Kemudian yaitu melakukan semua kebaikan yang bisa kita lakukan. Kata dia, kalau bisa dikabar kiamat, saya sudah tidak lagi bisa menambah amalku. Maksudnya, sudah waktunya itu sudah dipakai untuk amal kebaikan yang sepadat-padatnya, sehingga ibaratnya nota buku itu nggak ada sela lagi untuk, yaitu menata udah padat, nggak bisa lagi nambah lagi. Artinya waktunya sudah ibaratnya dimaksimalkan untuk melakukan kebaikan. Ini para salaf kita. Nabi 23 tahun berdakwah dari seorang diri sampai Allah berikan yaitu Fathul Makkah. Dengan segala perjuangan yang beliau telah lakukan 23 tahun. Jadi seorang diri menyerukan kalimat la ilaha illallah sampai terus bertambah sampai Allah berikan kemenangan bisa itu memegang ini dunia dengan kekuasaan yang Allah berikan kepada beliau dan para khalifahnya. Abu Bakar As-Siddiq memegang khalifah berapa tahun, ikhwan? Berapa? 2,5 tahun. 2,5 tahun yang dihadapi oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq, para murtadin, kemudian para mani'us zakah, pembangkang zakat, kemudian nabi palsu, kemudian keberangkatan Usamah yang diprotes oleh para sahabat yang lainnya, kemudian yaitu rongrongan dari sebagian yaitu penduduk sekitar Madinah, kemudian melakukan pembukuan Al-Quranul Karim, mengumpulkan ini Al-Quran. Ini semuanya pekerjaan-pekerjaan besar. Semuanya pekerjaan-pekerjaan besar. Menghadapi nabi palsu, menghadapi murtadin, menghadapi pembangkang zakat, menghadapi orang-orang yang mereka siap untuk ini menghancurkan Madinah. Kemudian sampai proyek pengumpulan Al-Quranul Karim. Ini adalah amal besar. 2,5 tahun. Sehingga betul-betul sangat barokah. Umar bin Khattab menjadi khalifah berapa lama ya kawan? Berapa lama? Berapa lama? Pilih. 5 tahun, 7,5, 12,5. Yang mana? 12,5. Antum biasa diajari multi choice. Tinggal ngeluweri saja. Salah semuanya. 10 tahun. Selama 10 tahun Masya Allah Umar meninggalkan wilayah yang luas untuk kaum muslimin tidak kurang dari 1/3 dunia. Tentu untuk bisa mencapai keluasan 1/3 dunia di tangan muslimin itu bukan nguntak-ngantuk kemudian jelingkrung melungker. Tapi dengan perjuangan tetesan darah dan semangat yang tinggi. Para ulama, Masya Allah, Imam Nawawi setiap harinya setara dengan menulis 40 lembar. Tulisan 40 lembar. Sehingga karya beliau dalam umur wafatnya yang cukup muda 45, warisannya sangat banyak. Abu Hurairah masa keislamannya itu bersama Nabi hanya sekitar 3-4 tahun. Berapa hadis yang dihafalkan ikhwan? 3-4 tahun berapa hadis yang dihafalkan Abu Hurairah? Yang dikumpulkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersama keislamannya bersama Nabi sekitar 3-4 tahun. Tapi hadis yang dikumpulkan Abu Hurairah
Berapa? Yang diriwayatkan oleh beliau berapa? 5.374. Itu yang disampaikan dalam riwayat tentang hafalan hadis Abu Hurairah. Sampai menjadi bidikan Syiah untuk tutur digelari kadzab. Mungkin enggak dalam waktu yang 3-4 tahun kemudian bisa mengumpulkan hadis hafalan beliau, hafalannya 5.374, mungkin enggak? Enggak mungkin. Kalau antum mungkin enggak mungkin. Abu Hurairah satu, beliau hidupnya ibaratnya diwakafkan untuk mengumpulkan hadis, pun tinggalnya di mana? Di serambi masjid, menjadi ahlus suffah. Yang kedua, beliau memiliki semangat yang sangat tinggi dalam mengumpulkan hadis. Sehingga ketika beliau tanya kepada Abu Hurairah, kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atik yaumal qiyamah?" Nabi, siapa yang paling berbahagia dengan syafaatmu dari kiamat kelak? Kata Nabi, "Laqad dhanantu ya Abu Hurairah, aku telah sangka wahai Abu Hurairah, tidak ada orang yang mendahului kamu menanyakan hal ini min hirsika 'alal hadis." Karena semangatmu dalam mengumpulkan hadis. Yang ketiga, Abu Hurairah orang yang selain semangat memiliki kesungguhan dalam mengumpulkan hadis, termasuk membuat majelis hadis mengumpulkan di para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dan ilmu itu dibutuhkan semangat, dibutuhkan kesungguhan, sehingga kata Ali bin Abi Thalib, dan juga dibutuhkan dzaka, yaitu kecerdasan. Dan Allah berikan kecerdasan kepada Abu Hurairah, bahkan dengan doa khusus dari Nabi. Abu Hurairah ini doa untuk tidak lupa. Apa yang dihafalkan tidak lupa. Kita ini masalahnya itu lupa-lupa terus. Ngapalkan satu, nggak nyentel-nyentel, sekali nyentel gogrok lagi. Ngapalkan 5, hilang 6. Abu Hurairah Allah berikan ini dengan doa Nabi untuk hafal yang tidak pernah lupa lagi. Sekarang orang yang cerdas ngapalkan 10 hadis satu hari, kira-kira gampang atau rekoso atau susah? Orang yang cerdas ngapalkan hadis 10 satu hari, gampang, susah, rekoso? Yang mana? Rekoso. Sangat gampang. Baca seret langsung hafal. Yang susah ini kita. Wapal kembulak-balik sampai lecat, sampai nggak hafal-hafal. Orang yang hafal baca sekali seret langsung hafal. Langsung hafal. Kalau sekarang 10 umpamanya hanya 10. 1 tahun itu 365. Berarti 1 tahun dapatkan hafalan berapa? 3.650. Kalau 3 tahun 10-an ribu lebih. Maka tidak mustahil Abu Hurairah dalam waktu yang singkat dan memiliki hadis yang sangat banyak seperti itu. Dengan doa Nabi dan apa yang ada pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, kita tutup. Kenapa waktu kita sering sia-sia? Sehingga madul-madul tanpa makna, maut gitu aja, sehingga waktu kita berlalu tanpa aset yang kita tanam di situ, dan hidup kita hakikatnya adalah umur yang kita miliki. Kata Al-Hasan Al-Basri, "Ya Ibn Adam, innaka anta ayyamun. Wahai anak Adam, Anda ini hakikatnya adalah hari-hari. Lahir sehari, umurnya sehari, menjadi sepekan, menjadi sebulan, menjadi setahun, menjadi 10 tahun, menjadi 20 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Ini kumpulan hari-hari yang terus berjalan. Idza dhaba ba'du, idza dhaba yaumun, dhaba ba'du. Kalau hilang 1 hari berarti hilang sebagian dari umur hidup Anda. Sehingga orang yang mereka tahu harga waktu,
Nilai penyesalannya ketika dia menyanyikan waktu, kayak kata Ibnu Mas'ud, manadimtu ala syai'. Tidak ada penyesalan yang lebih aku rasakan. Tidak ada rasa gelo penyesalan yang lebih dirasakan. Ini min yaumin gharabati syamsu ala yaumin gharabati syamsu naqasa fihi ajali walam yazid fi amali. Tidak ada penyesalan yang lebih aku rasakan dibandingkan dengan ini hari yang saat itu matahari tenggelam, yang berarti umurku telah berkurang sedangkan amalku tidak bertambah. Itu penyesalan yang paling disesalkan, yang artinya seakan-akan ini betul-betul kerugian yang dia dapatkan. Ada beberapa hal yang membuat waktu kita sia-sia. Satu, bodohnya kita tentang harga waktu. Tidak taunya kita tentang harga waktu. Dan memang kebodohan itu, kata Ibnu Qayyim, sumber segala malapetaka. Fala raiba anal jahla asru kulli fasadin wa kullu dhararin yalhaqul abdu fid dunya wa ukhra fa wa natijah. Tidak diragukan lagi bahwa kebodohan itu adalah sumber segala kerusakan. Tidak ada malapetaka yang dijumpai manusia di dunia dan di akhirat kecuali itu sebab kebodohan dia. Orang kalau terkena ini musibah-musibah atau sampai kecelakaan-kecelakaan, diantaranya katanya bodoh kamu. Ini karena kebodohan dia. Kalau karena kebodohan kita tentang harga waktu, banyak waktu yang kemudian lewat tanpa makna. Kalau antum kira-kira kehilangan satu apartemen, apalagi di pusat kota, kemudian runtuh, gelo enggak? Sangat gelo, sangat nyesel, sangat sedih. Untuk membaca Qul huwallahu ahad 10 kali butuh berapa waktu, ikhwan? 10 menit? Ada enggak? Enggak ada. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa menit? Ya detik hitungannya itu. Sehingga kalau 10 kali enggak ada sampai 10 menit. Kata Nabi, orang yang baca Qul huwallahu ahad 10 kali, bunyat lahu baitun fil jannah, dibangunkan untuk dia rumah di surga. Sehingga kalau kita kehilangan bukannya 10 menit, kehilangan 1 jam, 2 jam sia-sia, sudah berapa rumah di surga yang lenyap. Orang yang baca subhanallah bihamdi, khurisat lau fil jannah, khurisat lau nakhlatun fil jannah, akan ditanamkan 1 pohon korma di surga. Kalau kita menyanyikan 10 menit, sudah berapa pohon korma yang lenyap dari kita karena kita tidak memanfaatkan untuk membaca subhanallah wa bihamdi di antaranya. Artinya harga waktu kita sungguhnya sangat mahal. Bahkan 1 menit bisa merubah nasib ahlun nar menjadi ahlul jannah. Nabi pernah tengok seorang anak Yahudi yang sakit. Lalu Nabi tawarkan Islam kepada dia. Dia tengok ayahnya seakan minta persetujuan. Kata ayahnya, ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Dia pun bersyahadat, langsung mati. Kata Nabi, alhamdulillahilladzi anjahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Hitungan detik, hitungan menit bisa merubah seorang dari ahlun nar menjadi ahlul jannah. Kebodohan kita, ketidaktahuan kita tentang harga waktu membuat kita sering menyanyiakan waktu. Naik motor, hanya ngelamun aja sepanjang jalan. Seandainya dia ngendarai motor, mobil itu sambil berzikir, sambil baca Quran, sambil ngeluarkan apalannya, sudah berapa banyak yang kita dapatkan kebaikan saat itu. Dan seterusnya. Yang pertama itu kebodohan. Yang kedua, ittibaul hawa.
yaitu mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu itu gampangnya itu yaitu urip sak geleme dewi. Nurut senenge tok, nuruti senenge awak. Senenge bal-balan, sedina bal-balan terus. Senenge sekak, sekak nganti menghabiskan berjam-jam. Ada yang senangnya itu ngegame sampai bukan hanya hitungan jam, berhari-hari iktikaf ngendon di ruang internet sampai bisa mati di situ, ada yang mati di situ. Ini semuanya adalah karena nuruti senangnya nafsu. Apalagi sampai nanti nafsu yang haram lebih rugi lagi dia. Ittibaul hawa, akhirnya dia pun tidak mengikuti bimbingan wahyu bagaimana mengatur waktu hidupnya sehingga banyak waktu yang sia-sia. Yang ketiga, singkat aja, yaitu kasratul fitan, banyaknya fitnah-fitnah. Fitnah syahwat, fitnah syubhat. Fitnah syahwat, apalagi di zaman kita, jendela untuk bermaksiat itu sangat banyak. Dan dimudahkan sekali untuk berbuat maksiat. Apa yang antum bawa kemana-mana, HP dan semisalnya itu, bisa menjadi jendela maksiat untuk melihat maksiat di dunia ini jenis apapun. Dan bisa dipakai untuk transaksi maksiat. Sehingga betul-betul sangat mengancam. Kalau tidak, kita ini buka HP sehari kira-kira sampai 10 kali enggak? 10, 100. Wong tiap berapa menit itu kemudu buka HP. Padahal kalau buka HP pengennya hanya semenit, kadang delodor sampai 10 menit, setengah jam. Sehingga waktunya kalau dikalkulasi itu untuk buka seperti itu kadang-kadang sampai berjam-jam, banyak waktu yang kita buang. Setiap dilihat, oh tadi dia baru 10 menit yang lalu buka. Padahal Qur'annya itu sehari dibuka 10 kali. Buka sekali aja angopnya ping 10. Dan Masya Allah, begitu membaca Quran itu, meripatnya kayak ganduli apa nggak tahu. Begitu ditutup, piar. Padang jinggilang dunianya itu. Yang ketiga, yang keempat, yaitu corona usuk. Teman-teman yang buruk. Teman-teman yang buruk, yang pengen ngajak ke sana kemari, yang kemudian menghabiskan waktu sia-sia, ngobrol tanpa batas. Kadang-kadang orang teman-teman yang tidak tahu diri, itu kalau ngajak kemana-mana itu menghabiskan waktu. Hanya mau makan saja 5 jam. Pergi kemana, kemudian nanti duduk nongkrongnya. Sampai akhirnya waktunya habis kayak untuk makan. Hanya untuk makan aja. Khonifillah. Dan faktor yang lain sangat banyak. Di antaranya angan-angan atau tulul amal, panjang angan tentang dunia juga menyeret dia. Untuk kemudian waktunya habis untuk mengumpulkan dunia. Kalau untuk rancangan dunia itu tahu-tahu setengah hari. Tahu-tahu 3/4 hari. Itu kalau untuk rancangan dunia, merancang bisnis, bagaimana sukses, bagaimana membuka usaha, bagaimana pasang strategi, bagaimana ikut kursus. Berapapun dia akan biayai. Tapi untuk urusan akhirat pengennya gratis. Gratis, kemudian dikasih wedang, kasih roti. Sehingga dibayar semurah-murahnya. Waktu kita habis ikhwan, semoga manfaat. Semoga menjadi renungan buat kita. Bahwa menyanyiakan waktu itu lebih dahsyat, lebih parah dibandingkan dengan kematian. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita. Ini kejelian kita dalam memanfaatkan waktu. Sehingga kembali kepada Allah memiliki bekal yang cukup. Bekal yang terbaik saat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Sekali lagi minta maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.